Shalom bagi sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, pada saat yang indah ini, tuntunlah kami masuk dalam kelimpahan anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kami melalui firman yang akan kami dengar, sehingga kami bertumbuh di dalam iman dan taat kepada perintah-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Yeremia pasal 37 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem oleh karena takut kepada tentara Firaun, maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benjamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemia bin Hanaya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, "Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim?" Dan sekalipun Yeremia menjawab, "Ia bohong, aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim." Tetapi Yeria tidak mendengarkan, lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikianlah halnya, Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal di sana. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Sesungguhnya yang berbahagia adalah sahabat Kristus yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, santapan harian keluarga di saat ini berjudul Difitnah adalah risiko orang yang bertindak benar. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, memfitnah merupakan tindakan menuduh seseorang melakukan kejahatan tanpa ada bukti. Memfitnah adalah tindakan kejam dan berdampak buruk bagi orang yang difitnah. Ada ungkapan yang mengatakan, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ungkapan ini sering disampaikan menyikapi berbagai perbuatan orang-orang yang suka memfitnah sesamanya. Memfitnah tidak membunuh secara fisik, tetapi membunuh karakter dan membunuh masa depan seseorang. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini dikatakan bahwa setelah orang Kasdim angkat kaki dari Yerusalem, maka Yeremia bermaksud untuk pergi ke daerah Benjamin untuk suatu urusan keluarganya. Namun, ia ditangkap oleh Yeria, seorang kepala jaga, yang menuduh Yeremia hendak menyeberang kepada orang Kasdim. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, Yeremia sudah berupaya untuk memberi penjelasan bahwa tuduhan itu adalah suatu kebohongan. Namun Yeria tidak mendengarkannya, bahkan Yeria menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Bahkan memasukkannya ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, Yeria memfitnah Yeremia seakan-akan Yeremia akan menyeberang kepada orang Kasdim dan bersekongkol dengan mereka untuk menyerang Yerusalem. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, hal yang dihadapi oleh Yeremia juga bisa dialami oleh setiap orang percaya yang diutus Tuhan untuk berkarya di tengah masyarakat. Orang yang bekerja dengan jujur dan setia, orang yang berani berkata benar dan berpihak pada kebenaran, sering dituduh, difitnah, dan dimusuhi. Namun Tuhan Allah tidak akan tinggal diam melihat perbuatan orang-orang yang kejam
dan dengan sewenang-wenang suka menuduh dan memfitnah orang yang tidak bersalah. Allah akan bertindak untuk memberi keadilan sebab penghakiman itu adalah hak Allah. Ya Tuhan, jauhkan daripada kami kecenderungan untuk saling memfitnah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah bersama kita, cinta kasih Kristus menaungi kita, dan Roh Kudus menuntun kita hingga kedatangannya kembali. Amin.